temukan rahasia perjanjian manusia dengan Sang Ilahi sebelum dilahirkan ke dunia, dan bagaimana setiap bayi yang baru dilahirkan membawa amanah sebagai khalifah di bumi, dan bagaimana pertanggungjawaban atas janji tersebut akan diminta kelak. Apakah kalian tahu bahwa sebelum lahir ke dunia, manusia telah melakukan perjanjian dengan Sang Ilahi? Dan inilah amanah yang menggetarkan hati dan membawa tanggung jawab besar bagimu sebagai khalifah di muka bumi, untuk memahami lebih dalam tentang janji manusia kepada Sang Ilahi dan pertanggungjawaban yang akan diminta kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa syahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buat sahabat semula jadi, semoga kalian sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat semula jadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur secara rinci perjalanan hidup manusia. Semuanya bermula dari alam ruh, lalu kehidupan di dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sebenarnya melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dilahirkan, dan apa yang terkandung dalam janji manusia kepadanya, dan apakah manusia akan diminta pertanggungjawaban atas janji tersebut? Mari kita simak ulasannya dan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Semula Jadi. Jadi sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan dari Adam hingga hari kiamat jatuh dari punggung Nabi Adam saat Sang Ilahi mengusap punggungnya. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, maka Sang Ilahi menjadikan cahaya bersinar. Kemudian Adam pun bertanya kepadanya, "Wah Tuhan, siapakah mereka?" Sang Ilahi menjawab, "Mereka adalah keturunannya." Setelah itu, kepada seluruh calon keturunan Nabi Adam alaihi salam dicuekin dari punggungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengambil janji dan sumpah setia mereka. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Sang Ilahi mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami." Nah sahabatku, hal tersebut dilakukan agar di hari kiamat manusia tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan." Dari sini, maka kalian bisa memahami bahwasanya amanah dalam janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setiap bayi yang baru dilahirkan ke dunia dalam menggenggam janji kepadanya. Melalui perjanjian tersebut, manusia memiliki amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dan orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Sang Ilahi dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
dan para sahabatku bahwasanya di dalam perjanjian tersebut, yaitu sebuah amanah yang terkandung dalam janji tersebut, dibagi menjadi 3. Pertama, amanah manusia pada dirinya sendiri, yaitu dalam pemilihan kebaikan bagi dirinya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap Sang Ilahi. Namun, tidak semua manusia menyadari amanah yang mereka emban. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Selalu dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dan di dalam memahami amanah yang terkandung dalam perjanjian manusia kepada Sang Ilahi, menggiring kalian untuk memahami tujuan awal penciptaan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orangnya akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Firman sucikan engkau Tuhan. Berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Perjanjian manusia kepada Sang Ilahi tidak lain untuk beribadah dan menyembahnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau menyembahku. Dari perjanjian tersebut, setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun, setelah lahir ke muka bumi, manusia berpotensi berbuat baik atau buruk, bergantung bagaimana orang tuanya mendidik sang anak. Pertanggungjawaban manusia atas janjinya setelah dilahirkan sangatlah penting. Setiap jiwa manusia setelahnya mengambil kesaksian dan melakukan perjanjian kepada Sang Ilahi Rabbi. Sebelum dilahirkan, perjanjian itu disaksikan oleh para penduduk langit. Namun sudah menjadi fitrah bahwa manusia sebagai makhluk pelupa, dan Sang Ilahi pun mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi untuk mengingatkan manusia akan janjinya sebelum dilahirkan ke dunia. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, dan mengapa kamu tidak beriman kepadaku, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dan kelak perjanjian manusia dengan Sang Ilahi akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepadanya tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, dan perjanjian dengannya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sahabat semula, jadi di dalam sejarah garis besar perjanjian manusia kepada Sang Ilahi tidak lain hanyalah untuk menyembahnya. Janji itu juga membawa manfaat bagi dirinya untuk kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan.
dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kau akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, para sahabat semula, jadi dimanapun kalian berada, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi sesamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.